Suatu kali datang seseorang kepada beliau bertanya mengenai apakah amal paling tinggi. Ya rajulun al-Murta'is, datang seseorang kepada Imam Murta'is An-Naisaburi. Apa kata beliau? Kata orang ini, ayul a'mal afdal, wahai tuan guru al-Murta'is, apakah amal paling mulia? Kira-kira kalau kita jawabnya apa? Pasti macam-macam nih, ya, pasti macam-macam. Dan orang menjawab kadang-kadang sesuai makomnya, kadang-kadang sesuai makom yang nanya. Lalu beliau menjawab, ini makomnya beliau, amal yang paling tinggi yang ia lakukan adalah ru'yatu fadlillah, melihat semua kurnia di dunia ini, anugerah di dunia ini bersumber dari Allah Ta'ala. Gak usah jauh-jauh, satu helai rambut pun kita tidak sanggup menumbuhkannya. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Coba lihat, manusia telah mampu buat pesawat, buat roket, bisa tembus, bahkan katanya sampai ke bulan. Wallahu alam benar apa tidak, ya. Tapi tidak satu pun mampu menumbuhkan satu rambut dalam tubuh. Ada yang bisa? Tidak satu pun ilmu yang sanggup menumbuhkan kuku. Gigi kalau sudah patah kedua kalinya, bisa nggak? Ada nggak alat untuk menumbuhkannya lagi? Wallahu alam, belum geremu. Benar nggak? Saya ini, bapak semua ini, ketika umur telah lewat 40 tahun, 50 tahun, sanggup nggak menahan keriput? Nggak sanggup. Artinya apa? Kita semua tidak sanggup menahan tuanya tubuh ini. Jadi tubuh ini tua, tapi ingat, roh kita tidak pernah tua. Roh saya dan roh Pak Albani, Pak Bambang ini sama, seumuran Pak. Tapi tunggu dulu, siapa yang kuat latihan kolbunya? Pak Mirwan juga. Siapa yang kuat latihan kolbunya, maka dia lebih tua dari yang lainnya. Itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu bukan yang dapat ijazah sehelai dua helai, itu nggak ada nilainya. Syekh Mursyid itu siapa yang kalbunya lebih lama terdidik, lebih dewasa dari yang lainnya. Itulah kalbu Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kedewasaan kalbu Nabi, karena Nabi tidak bisa baca kitab. Ini kitab ini bukan ini ilmu Nabi. Kalau tidak adalah nur kalbu Rasulullah mengalir kepada ulama, maka buku ini tidak ada. Ya, coba baca buku ini sendiri, rasanya beda. Nggak ada efek-efek seperti ini, nggak ada getar-getar seperti ngaji kita, nggak ada. Ya. Beliau ditanya mengenai apa itu pokok tauhid. Nah, ini kita dengar, ulama qalbu berbicara tauhid. Apa kata beliau? Usulut tauhid salasa. Pokok dari tauhid itu 3. Apa arti tauhid? Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Apa arti wahada yuwahhidu? Usaha mengesahkan Allah Ta'ala, usaha untuk membuang selain Allah dari kalbu. Itu disebut tauhid. Orang yang sampai di makom itu disebut makomnya makom tajrid. Tajrid kalbu, membuang selain Allah dari kalbu. Nah, ketika kita bekerja, lagi sholat, itu rasa kalbunya nyambung kepada Allah sudah sama belum? Kalau belum disebut tajrid. Berarti masih ahwal, masih musim-musiman, masih berubah-ubah, belum bermakom. Makom itu apapun kejadiannya dia berubah. Coba lihat, kita sudah bermakom tahajud belum? Jika sudah bermakom tahajud, lagi sakit, lagi sehat, lagi safar, lagi traveling, lagi tidak traveling, nginap di rumah, tahajudnya tetap dilakukan. Kalau sudah jadi makom, dia tidak akan hilang. Naik pesawat, naik kereta, naik mobil, semuanya sama. Nah, coba lihat dulu diri kita. Kalau enggak, baru disebut ahwal. Ahwal itu mut-mutan, kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak. Apa kata beliau? Usulut tauhid ada 3. Ini beda dengan
tiga usul salasahnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beda ya. Apa kata beliau? Kalimatnya mirip-mirip. Ma'rifatullah ta'ala birrububiyah. Pokok tauhid pertama adalah ma'rifat. Ma'rifat apa? Apa arti ma'rifat? Knowledge, pengetahuan. Mengetahui dengan mantap bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat rububiyah. Inilah perbedaan antara aqidah al-sunnah asy'ariyah dan aqidah al-sunnah selain asy'ariyah. Begitu juga sufi. Bagi sufi, asy'ari, maturidi, tahawi, tauhid rububiyah itu adalah satu paket dengan tauhid uluhiyah. Apa arti rububiyah? Keyakinan bahwa Allah pencipta. Tapi datang setelah 7 abad, datang Syekh Ibnu Taimiyah, lalu dia membedakan uluhiyah beda dengan rububiyah. Orang Arab musyrik sampai kepada makom rububiyah, tapi tidak sampai ke uluhiyah. Ini kata siapa? Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah mengatakan musyrik pun bertauhid, tapi baru tauhid rububiyah. Apakah ini benar? Ini telah dibantah oleh Imam Subki, Imam Jahbal, dan imam-imam yang lain. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan tidak seperti itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah pencipta tidak cukup. Allah pencipta harus disembah. Ya, itu kalimat yang berulang-ulang. Bagi kita pencipta ya wajib disembah. Maka rububiyah pasti uluhiyah. Dan ini terlihat dari surah Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat-surat lain. Yang paling gampang Al-Fatihah. Pembuka Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tidak sebut Alhamdulillahi Ilahil Alamin? Ilah, uluhiyah. Tapi kena sebut Rabb, rububiyah. Kenapa? Karena rububiyah itu paling tinggi. Karena rububiyah itu satu paket dengan uluhiyah. Orang kalau telah yakin ya Allah penciptanya, otomatis kolbunya menuntut dia untuk menyembah Allah Ta'ala. Maka di Quran kalimatnya sembahlah Rabb kamu. Ya ayyuhannas wa'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kamu. Surah Al-Baqarah. Maka tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah satu paket. Jadi jangan terjebak lagi dengan pembagian itu. Jadi ma'rifatullah birrububiyah, mengenal Allah bahwa ia pencipta. Penciptaan tadi saya sudah sebut, tidak hanya ngurusin alam yang gede ini, tapi juga ngurusin tubuh kita. Bapak saudara makan Allah, sadarkah kita bahwa jantung ini, nafas ini, darah ini semuanya mengalir, bukan mengalir sendiri, pasti ada yang ngalirin. Itu kalau ada kali, ada waduk, ada apalagi itu waduk dan segala macam itu, kalau tidak diatur airnya bisa bikin banjir Jakarta semua. Sekarang lagi banjir ya. Kita doakan semoga yang kena banjir segera Allah alirkan banjirnya, Allah angkat banjirnya, Allah berikan mereka ketabahan, amin rabbal alamin. Kita yang nggak kena bantu mereka ya. Itu rububiyah. Bayangkan jika jalan itu tidak diatur, macetnya bukan main. Kalau Allah telah berlepas tangan 1 senti saja di kepala ini, yang terjadi stroke. Benar nggak? Dan itu parah Pak. Sedikit saja di kepala, nanti tangannya nggak bisa gerak. Itu makna dari Rabbul Alamin.